Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Baik sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita masih berada di basement Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang inovator hebat dan luar biasa, yakni M. Irfan Zulfahmi dengan inovasinya Silastik. Nah, apa itu Silastik? Mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, Irfan Zulfahmi. Iya, ketemu lagi kita Irfan ya, di podcast One Day One Innovation. Iya, sangat luar biasa sekali dapat bertemu kembali. Iya. Iya. Oke, Irfan ini inovasinya mengenai Silastik ya, Man ya. Mungkin sahabat inovasi di rumah bertanya-tanya nih, apa sih itu Silastik? Bisa dijelaskan kepada sahabat inovasi dan juga apa yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Pak? Ya. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Kebanggaan juga bisa hadir lagi di sini. Jadi Silastik ya Bu ya. Iya. Nah, jadi sesuai dengan fungsi kita sebagai ASN, juga kalau misalnya kita menilik lagi lebih jauh soal core value kita, kalau misalnya nilai pertamanya itu dari berakhlak itu bernya itu berorientasi pelayanan. Iya. Juga bangga melayani bangsa jadi hashtag kita juga sebagai ASN. Maka pelayanan ini jadi concern kami juga. Nah pertanyaannya kemudian, layanan apa saja sih yang disediakan oleh BPS? Nah Bu, BPS itu melayani salah duanya itu ada konsultasi statistik sama permintaan data. Nah, permintaan data ini dikhususkan lagi untuk kalau misalnya ada pembelian data seperti itu. Dan ini diatur dalam PP dan juga akan masuk dalam PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Iya. Nah, untuk hal semacam ini kan sebenarnya kebutuhannya itu tidak bisa kalau misalnya kita akomodir secara offline saja. Iya, betul. Karena pastinya secara efisiensi waktu, terus juga dari pengguna data harus datang kemari, juga dari sisi akuntabilitas, orang bisa melihat atau tidak proses kita. Itu kalau misalnya kita masukkan ini dalam sistem yang offline, itu akan cukup sulit, rumit lah bagi kita. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa kita online kan, bisa kita bikin dalam suatu web, di mana ini webnya kami bikin sistem informasi layanan statistik, di mana untuk dua hal ini dari konsultasi maupun pembelian data bisa dilaksanakan di web tersebut, maka ini akan mengefisiensikan dan juga akuntabilitas dari kegiatan kita juga akan lebih baik. Seperti itu latar belakangannya. Jadi Silastik ini merupakan inovasi juga dari BPS Pusat. Nah, di mana sudah diterapkan di berbagai BPS provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mungkin pemirsa yang ada di provinsi yang lainnya bisa juga nih mengakses Silastik. Gitu. Iya, jadi Silastik ini bukan hanya di Provinsi Sumatera Selatan ya. Iya. Jadi provinsi lain di luar Provinsi Sumatera Selatan sudah menggunakan Silastik. Iya, betul Bu. Jadi mereka mereplika, menduplikasi atau bagaimana ya? Jadi ceritanya untuk Silastik ini, dia ini inovasinya dari pusat langsung. Dari pusat langsung, ya. Oke. Baru ke BPS provinsinya BPS gitu. provinsi masing-masing. Dan BPS provinsi pun ke BPS kabupaten kota. Kabupaten kota, ya Iya, seperti itu. Oke, baik. Ini Silastik ini sendiri apa sih? Dan apa platform apa ini? Mungkin sahabat inovasi di rumah bertanya-tanya nih, BPS nih banyak banget mengeluarkan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan data dan juga informasi-informasi digital ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan Pan ya. Oke. Lebih dalam lagi ya pemirsa di rumah, kan tadi ada dua fungsi dari Silastik ini. Satu itu untuk melayani konsultasi data. Dua itu untuk melayani kalau ada pembelian data. Nah, kalau misalnya konsultasi itu kan data BPS itu banyak. Dan mungkin karena saking banyaknya tersesat dalam mencarinya. Iya, betul.
Atau misalnya lagi butuh cepet nih Bu, jadi perlu konsultasi segera Iya. gitu. Dan itu kita layani dengan fasilitas konsultasi data lewat Silastik tadi. Iya. Jadi dari rumah tuh, walaupun mereka tidak datang ke sini secara langsung bertatap muka, mereka bisa bertanya kepada operator kami, kira-kira di mana sih saya bisa mendapatkan data luas panen atau data kemiskinan atau indikator-indikator statistik dasar lainnya. Itu fungsi yang pertama. Iya. Konsultasi statistik. Jadi langsung via chat gitu ya? Ya, seperti itu, Bu. Iya. Nah, yang kedua tadi kan kita punya yang namanya pembelian data. Iya. Nah, jadi pembelian data ini yang seperti apa sih? Bukannya data itu gratis ya, seperti itu kan? Pasti memikirnya seperti itu pemirsa yang ada di rumah. Nah, jadi untuk data itu, untuk data yang sifatnya itu agregat atau data kabupaten, data provinsi yang memang sudah dijumlahkan, istilahnya agregat itu penjumlahan ya atau angka suatu wilayah gitu. Nah, itu memang sudah kita sediakan di webnya. Nah, itu bisa diakses secara bebas. Nah, sedangkan untuk data untuk analisis yang lebih lanjut, misalkan nih Bu, saya mahasiswa dari universitas apa gitu kan, saya pengen nganalisis lebih dalam soal kemiskinan misalkan, mau lihat pengeluarannya itu by rumah tangga itu bagaimana. Nah, mereka itu bisa melakukan pembelian data mikro. Jadi per rumah tangganya itu ada, per variabelnya juga ada. Jadi nanti mereka bisa menganalisis lebih lanjut seperti itu. Iya, itu jadi pembelian ya. Pembelian Iya, jadinya. iya. Untuk nominal pembelian itu sendiri. Mungkin kan sahabat inovasi di rumah bertanya-tanya atau malu nih mau ngubungin langsung BPS berapa nih harganya. Kan disinilah tempatnya sekalian langsung share informasi ya Pan ya. Oke, nah untuk pembeliannya ini sebenarnya secara lengkap sudah ada di Silastik itu sendiri. Jadi teman-teman atau pemirsa di rumah itu bisa akses di silastik.bps.go.id. Nah, mungkin sekadar gambaran aja Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dia itu 1 byte data itu kita jual ya cuman Rp1 gitu. Jadi kalau jadi sangat murah gitu. Sangat murah dan terjangkau Iya. Jadi jangan khawatir ya sahabat inovasi di rumah jika membutuhkan data Iya ya. benar. Kan, Jadi ya? sebagai contoh kita kasih perbandingan nih. Ada yang minta datanya kabupaten, baru-baru ini ada yang mau minta Kabupaten Pali. Cuman minta beberapa variabel aja, itu kurang dari 20.000. Iya. Jadi Ya, dan itu nggak lewat kami. Jadi untuk pembayarannya itu juga langsung masuk ke kas negara. kas negara. Jadi tidak lewat kami dulu gitu. Kami tidak jadi kantor pos, tapi cuman menjembatani. Oke, baik, Kayak luar gitu. biasa ya, masih tetap baliknya ke negara. Iya. Ya. Jadi jangan khawatir ya sahabat inovasi di rumah. Di sini bukan BPS yang jual data, tapi memang untuk data mikro ya. Iya, Pak untuk ya. data mikro bukan Memang data agregat seperti bukan itu. agregat seperti itu. Jadi memang harus ada pembelian ya, ada chestnya ya di Iya. situ. Iya. Dan Tapi ini, jangan khawatir tidak mahal. Iya soalnya. benar. Iya. Saya tambahkan sedikit Bu ya. Iya, Jadi oke. kalau misalnya kita bandingkan sama proses mendapatkan datanya, ini jauh lebih mahal sebenarnya. Betul sekali, karena butuh proses yang panjang Iya, ya, untuk tidak mendapat- mudah untuk benar, mendapat benar. dan mengolah data itu menjadi Iya, pengolahannya, Iya. kemudian juga kan sebelum itu kan mulai dari perancangan konsep, terus juga ada pelatihan petugas, betul. petugas ke lapangan, itu kan ada anggarannya semua. Dan kalau misalnya kita bandingkan sebenarnya ini sangat affordable gitu, sangat terjangkau. sangat terjangkau dan hargailah apa yang telah dilakukan oleh tim-tim pencari data ini ya, seperti itu ya Pan ya. Iya. Oke, baik, luar biasa sekali Pan. Memang BPS ini memang pusatnya data yang memang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat maupun OPD-OPD yang ada di seluruh kawasan provinsi Sumatera Selatan ya Pan ya. Iya. Oh ya Bu, satu lagi Bu. Iya. Jadi di Silastik itu juga, jadi ada juga layanan Rp0. Nah, apa sih bedanya antara layanan Rp0 sama gratis? Jadi tadi kan ada pembelian yang seharusnya beli nih, tapi dia nanti akan Rp0 atau gratis apabila dia itu merupakan KLDI. Apa itu KLDI Pan? Apa namanya? Kementerian, lembaga atau dinas instansi. Oh, jadi khusus ya? Iya benar. Jadi misalkan Balitbangda nih. Nah, Balitbangda kan merupakan OPD dari Sumatera Selatan. Iya.
merupakan salah satu badan pemerintahan Bu ya. Iya. Nah, maka bisa mengajukan 0 rupiah ini. Jadi yang awalnya beli jadinya 0 rupiah. Jadinya 0 rupiah ya, Iya. bukan gratis tapi 0 rupiah ya. Iya, benar. Oke, baik. Oke, baik, luar biasa Pan ini untuk sistem layanan statistiknya Iya, ya. Oke. Untuk timnya nih, seperti tadi kita ketahui kan, nah, sangat affordable dengan harga yang sangat murah, tapi tim yang sangat jor-joran bekerja seperti itu Pan ya. Untuk Silasik ini kan memang di-develop langsung dari pusat. Jadi memang secara scalability-nya, scale-nya juga lebih gede gitu. Di pusat gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya saya mau mensimplify atau mensingkatnya, kalau misalnya untuk pengembangnya itu lebih kepada pusat. Tapi di mana sih provinsi di sini? Nah, mereka itu lebih kepada operatornya. Operatornya ya. Iya. Dan operator ini tidak hanya satu orang, tapi banyak orangnya. Banyak orang ya. Ya benar, karena misalnya ada konsultasi tidak hanya satu, misalnya, dan juga pertanyaannya mungkin banyak. Iya. Pembelian juga alurnya agak panjang supaya kita bisa menjamin akuntabilitasnya. Jadi ketika ada pemeriksaan dan segala macamnya, kita bisa membuktikan gitu. Iya, betul. Jadi tidak hanya satu orang ya untuk operator aplikasi ini sendiri Iya, kan benar. banyak yang terjun langsung Banyak. untuk menghandle-nya ya, Iya, Pan benar ya. sekali. Iya, baik, luar biasa Pan. Terus untuk masalah apakah kendala gitu, Pan? Gimana? Ada kendala nggak untuk saat ini? Iya. Oke, Bu. Kalau misalnya bicara kendala atau error itu akan ada di setiap proses inovasi. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mengetahui kalau misalnya inovasi itu bukan hanya linear. Jadi kayak misalnya satu aplikasi selinear itu aja. Tapi dia merupakan sesuatu yang cycle atau berputar gitu. Iya. Dan setiap cycle itu ada prosesnya. Mulai dari konsep atau ideasinya bagaimana, sebenarnya ini sesuai sama kebutuhan atau tidak. Terus kemudian itu dari sisi desain, dari segi pelaksanaan, sampai dari sisi diseminasi dan evaluasi. Nah, itu semua berpotensi ada error di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita sendiri di provinsi, kita akan lebih menekankan pada sisi pelaksanaan dan juga dari sisi evaluasinya. Iya. Nah, kalau misalnya dari sisi pelaksanaannya itu sendiri, untuk sosialisasinya kita ingin lebih memasifkan lagi. Jadi sebenarnya kan ini data ini mahal gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pengeluarannya, bukan dari sisi belinya. Iya, betul. Datanya ini mahal, tapi kita merasa buat mahasiswa atau pengguna data itu masih sedikit yang menggunakan. Memang setiap bulannya ada di kami, tapi kami pengen penggunaan datanya ini akan lebih lagi gitu. Iya. Karena kan yang kami incar itu outcome-nya bagaimana. Outcome-nya seperti Ya. apa setelah data ini di-share ya, Iya. seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya kendala, kami ingin memasifkan lagi sistem informasi ini atau inovasi ini sehingga dampaknya yang ingin kami incar seperti itu. Iya, berarti butuh sosialisasi yang cukup banyak ini. Iya. Seperti tadi dikatakan bahwa mahasiswa pun membutuhkan data seperti ini. Benar sekali. Artinya apa? Artinya ada sosialisasi ke Benar, Universitas. Ini juga kami ban berjalan Bu ya. Jadi maksudnya sifatnya ini sudah melakukan juga. Sudah Jadi kalau misalnya perlu teman-teman diketahui, jadi ada satu program nih di Badan Pusat Statistik namanya Pojok Statistik. Nah, jadi Pojok Statistik itu kayak mini stand-nya gitu. Ada stand khusus dan itu memperkenalkan di BPS di lingkungan kampus gitu. Iya, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sebut merek apa Bu di sini? Nggak apa-apa. Kayak BI Corner gitu kan. Iya, Nah, iya. itu kan agak terkenal lah. Nah, ini BPS gitu. BPS Nah, terkenal, itu sedang kami masifkan Bu. Jadi semoga nanti di tiap kabupaten kota kedepannya juga ada gitu. Jadi mahasiswa itu sosialisasinya itu bukan hanya sosialisasi dari seminar belaka gitu. Iya, betul. Tapi juga benar-benar ada interaksi langsung dari kami sama mahasiswanya. Iya. Kayak Jadi gitu. sangat luar biasa sebenarnya ya. BPS ini sudah benar-benar semangat untuk memberikan
data-data Iya, kepada benar. mahasiswa juga ya. Iya. Oke, sudah sangat Kita luar biasa. kita pengen bangun ini jadi lingkungan atau sistem yang komprehensif sehingga outcome yang kami dapat itu benar-benar bisa dirasakan Iya. sama setiap elemen masyarakat. Iya, sangat luar biasa sekali, Van ya. Oke, Amin, Bu. tapi memang butuh perjuangan dan tidak boleh berhenti sampai di sini karena kita akan tetap terus apapun yang terjadi. Ya. Oke. Iya. Baik, Van, untuk pengembangan kedepannya nih, Van, karena ini kan memang inovasi pusat ya. Mungkin di daerah bisa ada pengembangan yang lain seperti tadi Irfan ada BPS Corner seperti itu kan. Apa ada pengembangan yang lain lagi, Van? Ya. Oke. Oke, untuk pengembangan yang lebih masif lagi Bu ya. Iya. Terkait sebenarnya alur yang kami terima sebenarnya sudah cukup baik ya. sudah cukup baik sebenarnya. Iya. Sudah cukup kompleks segala macamnya. Cuman memang ada 1-2 detail yang kami rasa masih bisa ada editing atau updating di sana Iya. gitu. Tapi sifatnya juga minor gitu. Minor ya. Oke, berarti sudah luar biasa sekali dong aplikasi Silastik Iya. ini ya. Oke, tinggal silakan menikmati saja untuk seluruh masyarakat maupun adik-adik yang berada di universitas ya tentunya ya. Sangat membutuhkan untuk pada saat penelitian. Iya, ya. benar sekali. Ya, oke. Baik Irfan, sangat senang ya bertemu kembali di podcast One Dewa Innovation. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi Pan? Ya, silakan Pan. Oke, kepada seluruh sahabat inovasi ya di seluruh Indonesia Bu ya ini. Iya. Seluruh Indonesia atau Sumsel khususnya. Memang yang kita inginkan pastinya adanya suatu environment yang sehat dari inovasi itu sendiri. Karena kita tadi inovasi itu bukan sesuatu yang linear tapi sesuatu yang cyclical. Jadi lingkaran itu tidak hanya bisa dibuat sama satu orang. Kalau sebagai ilustrasi saya bikin kayak gini kan nggak kuat gitu. Tapi kalau misalnya bergandengan tangan itu akan lebih kuat lagi. Dan itu untuk membangun environment bukan hanya dari SDM saja, tapi semua elemen itu dibutuhkan. Mungkin dari sisi regulasi, mungkin dari sisi funding, dari sisi leadershipnya bagaimana, kemudian dari sisi sarana dan prasarananya bagaimana, semua itu akan membentuk suatu environment yang sehat untuk inovasi itu untuk tetap tumbuh. Karena kalau misalnya ada satu elemen aja nih yang kurang, maka untuk berjalan tadi akan susah gitu. Iya. Tapi core-nya itu ada di semangat kita sendiri. Iya. Kalau misalnya dari kita sendiri itu tidak punya semangat keingintahuan yang lebih, kita tidak ada kepekaan terhadap suatu masalah di lingkungan kita. Kayak misalnya kan kita pasti berpikir nih Bu, kita itu pengennya menghindari masalah gitu. Iya. Kita tuh menghindari masalah. Kita itu paradigmanya itu menghindari masalah bukan menghadapi masalah. Iya. Nah, tugas inovator itu menghadapi masalah, teman-teman. Iya. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan ya? masalah, bukan hanya menghadapi tapi menyelesaikan gitu kan. Iya. Nah, jadi dari semangatnya aja, kalau misalnya kita tidak berani buat menghadapi masalah, bagaimana kita ingin menelurkan solusi dari permasalahan itu sendiri. Baik, luar Gitu. biasa. Luar biasa sekali Irfan ya. Itu benar-benar suatu semangat yang diberikan untuk sahabat-sahabat inovasi di rumah ya Irfan ya. Iya. Iya, jadi tetap bersemangat, jangan mudah menyerah dan patah semangat ya. Iya. Oke, baik Pan, terima kasih ya atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan tetap seperti biasa kami menunggu inovasi-inovasi yang luar biasa ya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan atas fasilitasi yang telah diberikan dan terselenggaranya podcast One Day One Innovation ini. Dan untuk sahabat inovasi di rumah, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.